Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas salah satu mata kuliah yang kebetulan akan saya ampu di semester ini. Mata kuliah yang biasanya diperoleh oleh mahasiswa jurusan komputer. Oke, mata kuliahnya adalah data mining dan kecerdasan bisnis. Biasanya mata kuliah ini diperoleh oleh mahasiswa jurusan sistem informasi atau jurusan teknik informatika atau jurusan teknologi informasi atau jurusan data science. Sebelum saya masuk ke materi pertemuan pertama, saya akan bahas lebih dahulu tentang kontrak perkuliahan di mata kuliah ini. Di kontrak perkuliahan di sini nanti saya akan bahas tentang deskripsi dari mata kuliah ini. Kasarnya mata kuliah data mining dan kecerdasan bisnis ini belajar tentang apa aja sih? Selanjutnya pokok pembahasan yang nantinya akan saya bahas dari materi pertemuan 1 sampai nanti pertemuan ke-16. Selanjutnya saya akan bahas tentang sumber referensi yang saya gunakan. Sumber referensi yang saya gunakan untuk menunjang dari mata kuliah data mining dan kecerdasan bisnis. Selanjutnya ada tambahan materi yang nantinya akan saya share di Google Drive, mulai dari software yang saya gunakan. Selanjutnya sumber referensi yang saya gunakan, terutama sumber referensi yang bentuknya e-book. Berikutnya nanti ada penelitian-penelitian yang ngebahas di bidang keilmuan data mining yang sudah dipublikasi di beberapa artikel ilmiah, dan ada tambahan contohnya di pembuatan proposal penelitian. Oke, untuk deskripsi mata kuliah data mining dan kecerdasan bisnis, mata kuliah ini nanti akan membahas tentang konsep dari data mining. Apa itu data mining, kenapa kita menggunakan data mining, selanjutnya tahapan-tahapan umum dalam proses data mining. Tahapan-tahapannya seperti apa, mulai dari contohnya kita siapkan datanya terlebih dahulu, baru selanjutnya kita lakukan preprocessing ke datanya, ke data tersebut. Selanjutnya kita pilih metode yang nantinya akan kita gunakan untuk menganalisa data tersebut. Selanjutnya nanti akan muncul yang namanya visualisasi data. Oke, selanjutnya konsep dari data warehouse, ini juga yang nantinya akan saya singgung, konsep data warehouse dan OLAP. Berikutnya di data-data yang ada, data-data yang kita peroleh, baik data-data yang kita peroleh dari public dataset atau dari private dataset, ini perlu dilakukan yang namanya data preprocessing. Di dalamnya nanti ada yang namanya data cleaning dan yang lain-lainnya. Selanjutnya kita analisa datanya dengan menggunakan beberapa algoritma yang ada di bidang keilmuan data mining, contohnya seperti asosiasi, estimasi, klasifikasi, prediksi, dan clustering. Ini kurang lebih deskripsi dari mata kuliah data mining dan kecerdasan bisnis. Untuk sumber referensi yang saya gunakan, yang pertama saya menggunakan, karena data mining tidak lepas dari yang namanya data warehouse, saya juga menggunakan referensi dari data warehouse toolkit yang edisi ketiga. Selanjutnya ini penerbitnya John Wiley tahun 2013. Selanjutnya Sarkla, Implementing Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012. Ini tahun 2012. Selanjutnya Data Mining for Business Intelligence. Penerbitnya John Wiley tahun 2012. Selanjutnya J.W. Han, Camber tahun 2012. Data Mining Concept Model and Technique. Selanjutnya penerbitnya Elsevier. Selanjutnya Ian Hawitan. Data Mining Practical Machine Learning Tool and Technique. Edisi ketiga Elsevier tahun 2011. Selanjutnya Guru Nesku, Data Mining Concept Model and Technique, Springer. Penerbitnya Springer tahun 2011. Ini kurang lebih sumber referensi yang saya gunakan untuk mata kuliah data mining dan kecerdasan bisnis. Kurang lebih untuk cover dari e-booknya seperti ini, Data Warehouse Toolkit edisi ketiga. Ini yang menggunakan SQL Server. Kalau berbicara tentang data warehouse, ya berarti kita berbicara tentang database. Selanjutnya Data Mining for Business Intelligence, contohnya seperti ini. Selanjutnya Data Mining Concept and Technique. Berikutnya Data Mining Practical Machine Learning Tool and Technique. Bagaimana caranya mengolah data, selanjutnya nanti akan menghasilkan pengetahuan, selanjutnya nanti akan muncul contohnya yang namanya kebijakan, yang nantinya bisa digunakan sebagai proses pengambilan keputusan oleh top management.
Selanjutnya data mining, konsep, model, and teknik. Setelah kita dapat data, kita peroleh data, data tersebut perlu diukur, perlu diuji nilai akurasinya. Seberapa akurasi, berapa persen nilai akurasi dari data yang sudah kita miliki. Ini nanti akan sangat tergantung dari proses pre-processing data itu sendiri yang akan kita lakukan. Oke, jadi kalau berbicara tentang bidang keilmuan data mining, yang lumayan agak sulit adalah proses data cleaningnya atau data pre-processingnya. Sehingga bagaimana caranya menganalisa data sampai nanti data tersebut bisa kita gunakan dengan menggunakan metode yang akan kita gunakan di bidang keilmuan data mining. Referensi tambahan yang saya gunakan yang pertama Eko Prasetyo, data mining mengolah data menjadi informasi menggunakan MATLAB, Andi Publisher tahun 2014. Selanjutnya Suyanto, data mining untuk klasifikasi dan klasterisasi data, penerbitnya Informatika tahun 2017. Selanjutnya Retno Tri Wulandari, data mining teori dan aplikasi menggunakan rapid manner, penerbitnya Gava Media ya tahun 2017. Selanjutnya Diki Novriansah, konsep data mining versus sistem pendukung keputusan tahun 2014. Berikutnya Budi Santosa dan Ardian Umam, data mining dan big data analitik, teori dan implementasi. Terakhir saya menggunakan referensi dari kursus ini buku agak lawas tahun 2019, algoritma data mining. Penerbitnya Andi Publisher, cuman memang bahasanya sangat simpel gitu. Ini kurang lebih untuk sumber referensi yang saya gunakan, mengolah data menjadi informasi menggunakan MATLAB, Eko Prasetyo. Selanjutnya data mining untuk klasifikasi dan klasterisasi data, Suyanto. Berikutnya data mining, teori dan aplikasi, penerbitnya adalah Gava Media, Retno Tri Wulandari. Berikutnya konsep data mining versus sistem pendukung keputusan, Diki Novriansah. Selanjutnya data mining dan big data analitik, teori dan implementasi menggunakan Python, Budi Santosa dan Ardian Umam. Terakhir saya menggunakan sumber referensi dari Kusrini, algoritma data mining. Ini tahun 2009. Kalau untuk bacaan sih nggak ada masalah ini dibaca, cuman kalau untuk sumber referensi kan minimal 10 tahun biasanya atau 5 tahun terakhir yang bisa kita gunakan sebagai referensi dari penelitian yang nantinya akan kita gunakan. Selanjutnya pokok pembahasan di mata kuliah data mining dan kecerdasan bisnis. Nanti di pertemuan pertama kita akan diskusi tentang konsep data mining, selanjutnya peran utama dari data mining, selanjutnya kenapa kita menggunakan data mining dan yang lain-lainnya. Selanjutnya pertemuan kedua kita akan ngebahas, akan diskusi tentang data warehouse dan OLAP. Berikutnya pertemuan ketiga kita akan bahas tentang data pre-processing dan data cleaning. Ini sebenarnya bisa dibilang kunci dari penelitian yang ada di bidang keilmuan data mining. Pertemuan 3 nih sebenarnya. Selanjutnya pertemuan keempat nanti kita fokus ke salah satu algoritma yaitu algoritma asosiasi. Di dalamnya nanti saya akan bahas tentang algoritma a priori dan algoritma FP growth. Selanjutnya pertemuan kelima kita fokus ke algoritma prediksi dan klasifikasi, mulai dari contohnya algoritma KNN, Canary-Schreiber, selanjutnya algoritma Naive Bayes, algoritma decision tree atau algoritma pohon keputusan dan yang lain-lainnya. Selanjutnya nanti di pertemuan ke-7 kita review materi dan kuis. Selanjutnya pertemuan ke-8 ada UTS. Selanjutnya nanti kalau masih ada waktu saya akan lanjut ke algoritma clustering. Algoritma clustering yang lumayan banyak digunakan adalah algoritma Kamin. Oke. Berikutnya nanti di pertemuan ke-12 sampai pertemuan ke-15 nanti ada tugas yang namanya presentasi kelompok, di mana tugas presentasi kelompok di sini nanti saya minta kalian buat yang namanya proposal penelitian. Proposal penelitian yang nantinya bisa kalian gunakan untuk membahas penelitian di bidang keilmuan data mining. Oke, untuk tugas kelompoknya kurang lebih seperti ini. Silakan nanti kalian buat proposal penelitian di bidang keilmuan data mining dengan menggunakan salah satu metode yang ada di bidang keilmuan data mining. Kalian boleh bahas tentang regresi atau contohnya estimasi, bisa bahas tentang prediksi, bisa bahas tentang klasifikasi, bisa bahas tentang clustering, atau nanti bisa bahas tentang asosiasi. Yang nantinya saya minta kalian presentasi di pertemuan ke-12 sampai dengan pertemuan ke-15. Masing-masing kelompok nanti bisa membahas tema atau metode yang berbeda. Jadi tema dan metodenya ya bisa beda. Yang nantinya bisa kalian bedakan adalah tema atau metodenya. Contohnya yang nantinya bisa kalian gunakan.
Selanjutnya, kalau nanti kalian masuk ke pengolahan data, contohnya sampai pengolahan datanya, nanti bisa menggunakan tool seperti RapidMiner atau Tanagra, atau bisa menggunakan WK, atau bisa menggunakan MATLAB, atau bisa menggunakan tools yang lainnya. Atau bisa menggunakan contohnya software yang lain, contohnya seperti K9, contohnya yang nantinya bisa kalian gunakan. Selanjutnya untuk datasetnya, Pak, saya dari mana dapat datanya? Kalian bisa menggunakan data dari public dataset atau bisa menggunakan private dataset. Public dataset contohnya seperti apa? Nanti kalian bisa menggunakan repositorinya Universitas California, contohnya ucidataset.ac.id. Uci dataset nanti tinggal kalian cari contohnya dari dari internet, contohnya seperti ini. Saya cari contohnya dari sini, uci dataset contohnya. Oke, contoh seperti ini nih. Nanti akan muncul yang namanya repository publik yang ditampilkan, yang diupload oleh Universitas California. Ini contohnya repository publik, atau kalau kalian pengen nyari data yang ada, kalian nanti bisa ngambil dari sini nih. Nanti tinggal kalian cari berdasarkan temanya nih. Ini temanya contohnya. Contohnya ada BRIS kanker, atau contohnya ada car evaluation, ada yang namanya contohnya credit approval contohnya. Oke, ini contohnya kalau pengen melihat datanya, ada data folder, biasanya extensionnya kalau pengen melihat adalah crx.data. Extensionnya adalah .data biasanya. Ini contoh data asli yang nantinya bisa kalian gunakan. Atau nanti kalian bisa menggunakan yang lainnya, contohnya di samping UC dataset, kalian bisa menggunakan contohnya dari, kalau di Indonesia ada yang namanya data.go.id. Data.go.id ini data punyanya pemerintah Indonesia. Ini yang nantinya bisa kalian gunakan. Ini untuk yang public dataset. Cuman kendalanya kalian nantinya kendalanya adalah kalian harus pahami dulu datanya. Kalau kalian pengen nanya pun kalian bisa nanya dari penelitian terkait yang memang sudah disiapkan, kadang-kadang kalau yang dari UCI dataset. Oke, yang kedua kalian bisa ngambil data dari private dataset. Private dataset berarti nanti kalian ngambil dari perusahaan, data-data yang ada di perusahaan. Enaknya kalau kalian bingung kalian bisa nanya, itu salah satunya. Oke, selanjutnya nanti tinggal kalian kumpulkan tugas tersebut berupa dalam bentuk makalah dan PowerPoint yang bisa kalian kumpulkan mulai dari pertemuan ke-11. Oke, ini kurang lebih untuk formatnya dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan terakhir nanti sampai daftar pustaka contohnya. Oke, dari latar belakang masalah, maksud dan tujuan, dan ruang lingkup, dan yang lain-lainnya. Ini kurang lebih yang nantinya bisa kalian gunakan. Selanjutnya untuk sumber referensi dari artikel ilmiah minimal 10 artikel ilmiah yang relevan dengan penelitian yang kalian bahas, dan maksimum 5 tahun terakhir. Sedangkan untuk referensi dari buku maksimum 10 tahun terakhir. Ini untuk sumber referensinya. Oke, nanti usahakan kalian menggunakan untuk referensinya nanti menggunakan aplikasi Mendeley ya. Oke, selanjutnya ada materi tambahan yang sudah saya siapkan mulai dari software, slide, referensi, proposal, dan artikel ilmiah yang nantinya bisa kalian akses dari link Google Drive yang sudah saya siapkan. Oke, ini contohnya untuk untuk Google Drive-nya, link Google Drive-nya di mata kuliah data mining dan kecerdasan bisnis, mulai dari software yang nantinya tinggal kalian download. Ada 2 software yang saya sediakan, ada Tanagra dan RapidMiner. Selanjutnya ada referensi yang saya gunakan, Ian Hawitten, Sarkla, selanjutnya Guru Nesku, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya ada proposal, contoh proposal penelitian yang nantinya bisa kalian jadikan sebagai sumber referensi, dan artikel ilmiah yang relevan dengan penelitian yang ada di bidang keilmuan data mining. Oke, nanti tinggal kalian cari berdasarkan metode yang nantinya akan kalian gunakan, atau berdasarkan tema yang nantinya akan kalian gunakan. Contoh, metode non-hierarki algoritma Kamin dalam pengelompokan tingkat kelarisan barang. Contohnya, ini yang dibuat oleh Dwi Eka Putri contohnya. Dari mana caranya kalian bisa ngedownload artikel ilmiah ini? Contohnya yang paling gampang kalian bisa buka dari Google Scholar. Selanjutnya nanti tinggal kalian cari berdasarkan kata kuncinya. Contohnya penerapan algoritma apa? Algoritma contohnya Kamin untuk titik-titik contohnya.
Nanti tinggal kalian sortir berdasarkan rentang waktunya, maksimalkan 5 tahun terakhir. Sekarang 2021 berarti kan maksimum sumber referensi artikel ilmiah yang bisa kalian gunakan adalah 2016. Selanjutnya tinggal kalian telusurin. Terus kalian buka deh, contohnya seperti ini. Oke, nanti akan masuk ke linknya. Contohnya seperti ini. Penerapan algoritma Kamin clustering untuk mengelompokkan penyebaran diare di Kabupaten Langkat. Selanjutnya kalian klik full PDF-nya. Nanti tinggal kalian download. Ini contohnya tahun 2016. Selanjutnya ini contoh tahun 2019. Diklik PDF-nya. Begitu pula yang ini. Ini contohnya jurnal sistem informasi dari Universitas Indonesia contohnya. Algoritma Kamin clustering analisis pada penyakit menular manusia. Dia studi kasusnya di Kabupaten Majalengka. Tinggal diambil versi PDF-nya. Oke, ini contohnya untuk ngedownload artikel ilmiah yang nantinya akan banyak kalian lakukan, terutama untuk melakukan penelitian nanti di semester 8-nya contohnya. Jadi mulai dari sekarang kalian sudah harus terbiasa bukan cuma ngebaca buku atau e-book, tapi harus terbiasa membaca artikel ilmiah. Ini contohnya nih. Tinggal kalian simpen deh. Kayak kalau skripsi kan lumayan agak tebal tuh, bisa tebal kayak buku, tapi kalau artikel ilmiah biasanya ada batasannya. Contohnya 7 halaman, 8 halaman, sampai contohnya 11 halaman, dan seterusnya. Ini contohnya yang dibuat oleh mahasiswa dari Universitas Majalengka, contohnya, yang diterbitkan di jurnal Universitas Indonesia. Oke, selanjutnya untuk software yang saya gunakan ada 2, ada Rapid Manner dan Tanagra. Silahkan nanti kalian download di link Google Drive yang sudah saya sertakan di materi pembahasan ini. Oke, demikian penjelasan dari kontrak perkuliahan di mata kuliah Data Mining dan Kecerdasan Bisnis. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.